Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harum Rahmi Putri dengan NIM 185221112 dan teman saya Fui Fatla dengan NIM 185222084 dan Mairizal Arsilia Setiadi dengan NIM 185222324. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai apa aja sih tipe-tipe dari perancangan tata letak dan fasilitas. Nah, sebelum kita membahas tipe-tipe dari perancangan tata letak dan fasilitas ini, akan lebih baik kita kenal dulu nih, apa sih yang dimaksud dengan perancangan tata letak dan fasilitas itu sendiri, dan apa sih tujuannya. Jadi, definisi dari perancangan tata letak dan fasilitas ini merupakan tata letak yang mencakup desain dari bagian-bagian, pusat kerja, dan peralatan yang membentuk proses perubahan dari bahan mentah menjadi bahan jadi. Jadi, perancangan tata letak ini merupakan desain dari bagian-bagian atau pusat kerja ataupun tempat-tempat melakukan suatu proses yang mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi. Misalnya, suatu perusahaan yang mengolah bahan-bahan mentah di suatu ruangan produksi itu fasilitas-fasilitas yang ada di sana itu harus didesain atau diletakkan sesuai dengan urutan-urutannya masing-masing. Jadi akan lebih baik jika suatu perusahaan ini melakukan perancangan terhadap peralatan-peralatannya ataupun mesin-mesin yang digunakan dalam proses perancangan dalam proses produksi produk. Nah, hal ini bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem produksi yang efisien dan efektif dengan biaya kos paling ekonomis dan hasil yang maksimal. Nah, dengan adanya desain tata letak dan fasilitas ini sendiri, diharapkan bahwa proses produksi ini akan menghasilkan suatu produk yang efisien dan efektif. Nah, jadi dari adanya desain ini tuh diharapkan proses produksinya itu lebih efisien dan efektif karena tempat-tempatnya ataupun alat-alat yang digunakannya sudah disusun sesuai dengan aturan-aturan dari proses produksinya. Jadi agar waktu yang digunakan dalam prosesnya ini akan lebih pendek dan tidak terbuang gitu. Nah, selain itu, dengan adanya perancangan tata letak dan fasilitas ini juga menghemat biaya dari pengeluaran perusahaan. Selain itu juga akan membuat hasil produksi lebih maksimal tentunya. Nah, secara garis besar berarti perancangan tata letak dan fasilitas ini bertujuan agar sistem produksi ini lebih efisien dan efektif. Nah, selain itu ada beberapa tujuan dari perancangan tata letak dan fasilitas ini. Nah, yang pertama yaitu memaksimumkan pemanfaatan peralatan pabrik. Jadi, jika suatu perusahaan sudah merancang atau mendesain tempat-tempat atau perancangan kerjanya, otomatis nanti peralatan pabrik yang digunakan itu akan lebih maksimal. Jadi, tidak ada pemborosan dari penggunaan peralatan. Nah, yang kedua yaitu meminimumkan kebutuhan tenaga kerja. Nah, jika suatu perusahaan telah merancang proses tata letak dan fasilitas ini, berarti itu nanti sudah ditentukan. Misalnya di tempat A atau di mesin A ini 5 orang. Nanti dia bisa menjalankan proses produksinya. Nah, nanti di B juga bisa ada 5 orang untuk menjalankan proses produksinya. Nah, ini ada 55 dan ada 55 orang nih misalnya. Berarti nanti dia itu akan lebih meminimumkan tenaga kerja. Nah, lain contohnya dengan suatu perusahaan yang perancangan tata letaknya ini tuh banyak. Berarti jika perusahaannya ini di mesin A butuh 5 orang yang buat bekerja, sedangkan dia itu nanti hasil dari A ini harus dioper dari B, sedangkan penyusunan tata letaknya dari A, D, C, baru B. Jadi ini tuh buat produk A mencapai mesin B tadi itu
akan memakan tenaga kerja yang lebih banyak, akan membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak lagi untuk menyalurkannya ke mesin B. Jadi yang aturannya tadi hanya menggunakan 5 orang, karena perancangan tata letaknya ini tidak maksimal, maka perusahaan harus menambah jumlah karyawannya. Nah, sedangkan jika perusahaannya itu menerapkan perancangan tata letak dan fasilitasnya ini, berarti perusahaan itu bisa meminimumkan kebutuhan tenaga kerja, di mana ini juga akan bersangkutan dengan biaya pengeluaran dari perusahaan itu sendiri. Nah, berikutnya ada mengusahakan agar aliran bahan dan produksi lancar. Nah, ini akan lebih jelas ya, jika suatu perusahaan itu menata atau merancang proses barang-barang atau mesin-mesin digunakannya itu sesuai dengan urutannya, maka aliran barang dari proses produksi ini tuh akan berjalan dengan lancar. Beda dengan suatu perusahaan yang jika masing-masing mesinnya ini tuh bertebaran atau tidak beraturan gitu. Nah, itu maka aliran produknya atau aliran bahannya akan ada hambatan-hambatannya. Nah, terus selanjutnya ada meminimumkan hambatan pada kesehatan. Nah, misalnya nih, suatu perusahaan yang tidak menerapkan perancangan tata fasilitas dengan baik, misalnya antara mesin A dan mesin B. Ini misalnya ada lorong atau tempat buat para karyawannya bisa lewat, tetapi karena mesin A dan mesin B ini berdekatan, sehingga karyawan yang bertubuh besar atau gemuk itu nanti misalnya ukurannya terlalu sempit, berarti mereka harus berjalannya merek dong. Nah, kalau merek berarti lama-kelamaan mereka melakukan aktivitas seperti itu, berarti nanti akan menimbulkan cedera kepada misalnya bagian tubuhnya. Nah, selain itu juga mungkin nanti akan berpengaruh kepada kesehatan lainnya. Nah, selain itu ada mengurangi jarak perpindahan barang. Nah, karena mesin-mesinnya tadi udah diatur sesuai dengan proses produksi, maka perpindahan barangnya ini akan semakin pendek. Nah, yang kedua dan selanjutnya ada penghematan pemanfaatan area. Nah, ini lebih jelas nih, karena perusahaannya ini udah menata ruangannya, berarti nanti ruang pemanfaatan areanya ini lebih efektif lagi. Nah, selain itu tujuannya ada untuk proses manufaktur yang lebih singkat. Nah, ini tuh hampir sama dengan jarak perpindahan barang tadi atau aliran bahan dan produk agar lancar. Nah, selanjutnya yang terakhir yaitu menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Nah, jika suatu perusahaan menerapkan perancangan tata letak dan fasilitas ini dengan baik dan benar, maka hal itu akan membuat para pekerja merasa nyaman dan tidak merasa risih di ruangan kerja tersebut. Secara tidak langsung, suatu ruangan yang nyaman ini akan berdampak atau akan menghasilkan efek yang positif kepada karyawannya ini sendiri. Jika ruangan kerjanya bagus, nyaman, itu pasti orang-orang yang bekerja di sana juga akan nyaman, happy. Berbeda dengan jika ruangannya kotor ataupun tempat mesinnya amburadul. Nah, itu juga nanti akan mempengaruhi kepada mungkin mood dari para karyawannya ataupun kenyamanan yang lainnya. Nah, kita udah bahas nih mengenai definisi dari perancangan tata letak dan tujuannya. Selanjutnya yaitu tipe-tipe dari tata letak pabrik. Nah, berikut akan dijelaskan tipe-tipe dari perancangan tata letak dan fasilitas. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan ke tipe-tipe tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama kita akan bahas itu tata letak fasilitas berdasarkan fungsi atau macam proses atau functional atau proses layout. Nah, pada proses layout ini merupakan sebuah metode pengaturan dan penempatan segala mesin dan peralatan produksi yang memiliki tipe atau jenis yang sama dalam satu departemen. Nah, tata letak ini cocok untuk produksi produk dengan variasi produknya yang tinggi dan volume produksi rendah, yang
artinya biasanya untuk produk yang bukan untuk diproduksi secara massal atau mass market seperti itu. Kemudian jenis tata letak proses ini biasa dijumpai pada bengkel-bengkel, rumah sakit, universitas, perkantoran seperti itu. Kemudian berikut contoh gambar dari tipe proses layoutnya. Nah, kita bisa lihat di sebelah kiri itu ada gudang bahan baku, dan sebelah ujung kanan itu ada gudang produk jadi seperti itu. Nah, kita lihat dari sebelah kiri lagi itu ada mesin bubut, ada 4 mesin bubut di situ. Kemudian di sebelahnya ada mesin drill, ada pengelasan segala macam. Di bawahnya mesin bubut ada mesin peralatan, ada 3 mesin peralatan. Kemudian di sebelah kiri, di sebelah kanannya ada mesin gerinda. Nah, jadi mesin-mesin yang sama di sini dikelompokkan menjadi satu departemen. Jadi ada 4 mesin bubut di sini. Kenapa tempatnya dibuat dekat? Karena ia satu mesin yang memiliki jenis yang sama, itu mesin bubut. Makanya ia ditempatkan di tempat yang dekat sehingga dia menjadi satu departemen seperti itu. Seperti yang lain-lain juga ada mesin peralatan, itu didekatkan, ada 3 mesin peralatan, kemudian ada 2 mesin gerinda, kemudian ada mesin drill, kemudian ada lagi di sini dua pengelasan, ada 2 mesin pengecetan, kemudian ada 2 mesin perakitan seperti itu. Jadi pada proses layout ini dikelompokkan berdasarkan jenis mesin yang sama, dan biasanya untuk produk-produk yang bukan diproduksi secara banyak seperti itu. Biasanya untuk produk-produk yang memiliki spesifikasi yang khusus seperti itu. Nah, kemudian adapun pertimbangan-pertimbangan yang bisa kita pertimbangkan untuk memakai proses layout ini. Yang pertama itu tadi sudah saya jelaskan, yaitu produknya itu biasa berupa produk yang memiliki tipe yang khusus atau memiliki jenis yang khusus seperti itu. Kemudian volume produksi dalam jumlah kecil. Jadi biasa volume produksinya itu jumlahnya kecil, nggak bisa untuk diproduksi secara banyak atau mass market seperti itu. Kemudian memerlukan inspeksi yang banyak dalam waktu yang lama. Kemudian peralatan bersifat general purpose. Nah, general purpose di sini artinya memiliki tujuan yang umum seperti itu. Kemudian ada aktivitas pembinaan bahan relatif banyak. Ada pula banyak menggunakan peralatan yang berat dan menggunakan perawatan khusus seperti itu. Nah, setelah kita tadi melihat gambar layoutnya, kemudian kita akan ke kelebihan dan kekurangan pada proses layout ini. Nah, kita ke kekurangan terlebih dahulu. Yang pertama, meningkatkan kebutuhan material handling karena berat proses yang beragam serta tidak dapat digunakan dan berjalan. Jadi kebutuhan akan material handling itu sangat tinggi di proses layout ini. Itu salah satu kekurangannya. Kemudian ada lagi pengawasan produksi yang lebih sulit seperti itu. Kemudian ada meningkatkannya persediaan barang dalam proses, ada total waktu produksi per unit yang lebih lama, kemudian memerlukan skill pula yang lebih tinggi, dan juga penjadwalan dan accounting biaya yang lebih sulit karena setiap ada order baru biasanya harus melakukan perencanaan atau perhitungan kembali seperti itu. Kemudian di kelebihannya yang pertama, memungkinkan utilitas mesin atau pemanfaatan mesin yang tinggi. Kemudian memungkinkan penggunaan mesin-mesin yang multiguna sehingga dapat dengan cepat mengikuti perubahan jenis produksi. Kemudian perkecil terhentinya produksi yang diakibatkan oleh kerusakan mesin, dikarenakan tadi di setiap departemennya memiliki beberapa jenis mesin yang memiliki macam yang sama seperti itu, sehingga apabila satu rusak bisa digunakan untuk mesin-mesin yang lain. Kemudian sangat fleksibel dalam mengalokasikan personel atau peralatannya. Kemudian investasi yang rendah karena dapat mengurangi duplikasi peralatan. Kemudian yang terakhir, memungkinkan spesialisasi supervisi seperti itu. Oke, selanjutnya kita ke tipe tata letak fasilitas yang kedua, yaitu berdasarkan lokasi material yang tetap atau fixed material location atau fixed layout. Merupakan metode pengaturan suatu fasilitas produk seperti mesin, manusia, dan komponen lainnya
yang bergerak menuju komponen produk utama yang berada pada posisi tetap. Biasanya, tata letak ini digunakan untuk kegiatan produksi yang menghasilkan produk-produk dengan skala ukuran yang besar. Contohnya seperti pesawat terbang, kemudian ada kapal laut, kemudian produk-produk lainnya yang memiliki skala ukuran yang besar seperti itu. Nah, kita lihat contoh gambar tipe fixed layout-nya seperti ini. Nah, di sebelah kiri ada gudang bahan baku yang isinya ada material, komponen, ada spare part seperti itu. Kemudian di sebelah kanan itu ada gudang produk jadi. Nah, yang di bulat tengah ini apa? Nah, yang bulat di tengah ini adalah produknya, produk yang ingin kita buat. Misalnya kita mau buat pesawat terbang, berarti yang ada di tengah ini ialah pesawat terbang nantinya. Nah, jadi mesin-mesin lah yang akan datang ke produk utama ini. Karena itu tadi, kalau kita harus memindahkan produk utama ini tadi, skalanya kan ukurannya kan terlalu besar, sehingga kalau kita coba pindahkan itu bakal memakan waktu dan memakan biaya pula seperti itu, sehingga dilakukanlah mesin las lah yang akan datang ke produk ini. Kemudian ada mesin gerinda yang datang, mesin keling, kemudian ada pengecatan, alat perakitan, mesin gergaji segala macam itu menuju ke produk utama ini seperti itu sampai produk itu jadi. Nah, biasanya juga untuk proyek-proyek seperti ini biasanya itu peralatannya juga kebanyakan perusahaan itu tidak memiliki peralatannya sendiri biasanya, karena biasanya mereka itu menyewa atau subkontrak di peralatannya dalam jangka waktu yang terbatas seperti itu. Jadi itu juga bisa mengurangi biaya. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya di fixed layout ini. Kita kekurangan dahulu. Yang pertama itu ada gerakan personal dan peralatan yang tinggi. Jadi kan karena produknya itu tadi fix di satu tempat, jadi personal atau orang-orang di sekitarnya dan peralatannya lah yang harus bergerak ke situ secara tinggi seperti itu. Kemudian bisa terjadi duplikasi mesin dan peralatan. Lalu memerlukan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi, karena biasanya diproduksi itu produk-produk yang sangat berisiko, biasanya seperti pesawat terbang kan digunakan untuk mengangkut barang atau mengangkut penumpang, sehingga diperlukan tenaga kerja yang berketerampilan tinggi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam mengerjakan pesawat tersebut seperti itu. Kemudian biasanya memerlukan ruang yang besar serta persediaan barang dalam proses yang tinggi. Nah, karena tadi contohnya produksi pesawat terbang, jadi pastikan space yang digunakan itu lumayan cukup besar seperti itu. Kemudian memerlukan koordinasi dalam penjadwalan produksi. Oke, kita kelebihannya. Di kelebihannya yang pertama itu gerakan material itu bisa berkurang seperti itu. Kemudian adanya kesempatan untuk melakukan pengkayaan tugas. Yang ketiga, sangat fleksibel, dapat mengakomodasi perubahan dalam desain produk, boran produk maupun volume produksi. Nah, yang terakhir, dapat memberikan kebanggaan pada para pekerja karena dapat menyelesaikan seluruh pekerjaannya. Untuk selanjutnya, itu adalah tata letak fasilitas berdasarkan kelompok atau kelompok produk. Merupakan tata letak yang didasarkan pada pengelompokan produk atau komponen yang akan dibuat. Dalam hal ini, pengelompokan tidak disarankan pada kesamaan jenis produk akhir, tetapi dikelompokkan berdasarkan langkah-langkah pemprosesan, bentuk, mesin, atau peralatan yang dipakai jika kita melakukan produksi hingga ke tahap perakitan atau hingga tahap kita menyimpan di gudang. Karena di sini setiap kelompok produk akan memiliki urutan proses yang sama, maka akan menghasilkan tingkat efisien yang tinggi dalam proses manufakturingnya. Kemudian dalam proses ini pun sangat mudah, dari bahan baku ke mesin bubut. Mereka biasanya ini dibagi dua, yaitu yang pertama itu mesin bubut, mesin peralatan, ke mesin drill, ke perakitan, dan yang terakhir ke gudang jadi. Apabila di mesin drill ada melakukan proses yang lain, maka melewati mesin gerinda, mesin las, pengecatan, dan perakitan. Dan ini pun lebih mudah untuk kita melakukan proses produksi.
Kemudian pasti ada kekurangan dan kelebihan dari tata letak fasilitas berdasarkan kelompok produk. Dan kemudian kita membahas yang pertama. Yang pertama itu ada kelebihannya. Kelebihannya itu adalah aliran material simple dan langsung. Jadi mudah untuk setiap orang memahaminya, dan para pekerja yang baru pun mudah untuk memahami bagaimana sih tata letak yang kita lakukan di pabrik tersebut. Kemudian persediaan barang dalam proses yang rendah. Kemudian total waktu produksi per unit yang rendah karena sudah tertata dengan baik dan benar, dan memudah waktu pemindahan barang dari mesin A ke mesin B lebih cepat. Kemudian tidak memerlukan skill tenaga kerja yang tinggi, karena dalam hal ini pun sudah tertata dengan baik dan setiap orang pun bisa memahaminya dengan mudah dan cepat. Kemudian pengawasan produksi yang lebih rendah karena dalam produksi ini pun sudah tertata dengan baik, dan pengawasannya pun lebih mudah jika seseorang untuk melakukan pengawasan. Kemudian dapat menggunakan mesin khusus atau otomatis, karena dalam ini pun mesin sangat bekerja lebih besar dibandingkan manusia. Kemudian dapat menggunakan bahan peralatan karena material sudah tertentu. Kemudian pasti ada kelebihan, ada kekurangannya. Kekurangannya itu kerusakan pada sebuah mesin dapat menghentikan sebuah produksi, karena dalam misalnya mesin A rusak, maka di tahap selanjutnya tidak bisa melakukannya, karena di mesin A ini apabila rusak, maka mesin B, C, dan selanjutnya akan tidak bisa bekerja. Karena misalnya dia di mesin las rusak, maka tidak bisa melakukan perakitan ataupun hal-hal yang seperti lainnya. Kemudian ada perubahan desain produk dapat mengakibatkan tindak efisiensinya tata letak yang bersangkutan. Jadi misalnya bentuk desainnya berubah, pasti kita akan merubah tata letaknya di sebuah pabrik dengan lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya memerlukan investasi mesin yang peralatan yang besar, karena di sini kita menggunakan banyak mesin dibandingkan manusia. Pasti kita apabila membeli mesin itu pasti dengan harga yang mahal, tidak yang mudah, tidak harga yang murah. Itu sebuah mengakibatkan harga mesin yang semakin tinggi, karena sifat pekerjaannya yang menonton dapat mengakibatkan kebosanan. Karena kita di bagian las, kita akan selalu di sana, dan apabila di jangka waktu yang lama sekali, pasti kita akan melakukan kebosanan yang sangatlah membuat pekerja itu merasa bosan. Kemudian ada tata letak fasilitas. Tata letak fasilitas itu berdasarkan kelompoknya, yaitu umumnya digunakan untuk pabrik yang memproduksi satu macam produk atau kelompok produk dalam jumlah yang besar dan waktu produksinya yang lama, di mana mesin disusun berdasarkan urutan proses yang ditentukan pada pengurutan produksi. Tujuan utama tata letak produk adalah mengurangi proses pemindahan barang dan memudahkan pengawasan dalam aktivitas produksinya. Jadi misalnya nih, dari gudang bahan kita menuju ke perakitan, pasti kita ada proses A, B, C, dan D, dan setiap prosesnya itu pun ada kegunaannya masing-masing, dan ini pun tinggal lebih dekat dan lebih mudah dan lebih tertata lebih baik. Kemudian ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu dapat memperlancar aliran material karena tata letak sesuai dengan urutan operasi. Waktu total produksi per unit yang sangat kecil karena sudah tertata, dan tempatnya pun ada berada di sebelah tempat kita melakukan proses sebelumnya. Inventory kecil karena pekerjaan dari satu proses ke proses berikutnya langsung dikerjakan di tempat tersebut. Pemindahan bahan dapat dikurangi karena mesin-mesin berurutan diletakkan sedekat mungkin dan mudah untuk melakukan proses pemindahan. Rencana produksi sederhana dan sistem kontrol mungkin dilakukan. Kemudian ada ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan sementara sedikit. Jadi karena ini sangat tertata dengan baik, jadi sangat membutuhkan tempat yang sedikit. Kemudian pekerja yang memiliki skill tinggi tidak diperlukan karena sudah ditata dan kita hanya melakukan prosesnya pun tersebut dengan hal yang kita sudah ada di peraturan. Kemudian pasti ada kekurangan. Yang pertama itu ada gangguan pada satu mesin, dan di mesin selanjutnya tidak bisa melakukan prosesnya yang dengan normal, karena mesin ini pun bila rusak kita pun tidak bisa melakukan hal-hal yang kita lakukan selanjutnya. Kemudian harga mesin pun yang sangat tinggi dan sangat mahal. Kemudian waktu produksi ditentukan oleh mesin yang paling lambat. Jadi misalnya kita masih punya mesin yang lama, kan pasti dengan mesin yang baru pasti berbeda. Jadi kita harus menunggu mesin itu selesai, maka dalam jangka waktu pun tergantung oleh mesin.
Kemudian, penambahan produk baru hanya dapat dilakukan untuk urutan yang sama atau membutuhkan jenis mesin yang telah ada. Mungkin sekian saja dari kelompok kami bisa kami jelaskan dari perencanaan tata letak dan fasilitas di pabrik. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.